Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganti-ganti subscriber, apa kabarnya? Semoga ganti-ganti subscriber sehat-sehat selalu. Baiklah, di video kali ini saya akan coba membahas bagaimana sih cara kita untuk mengajukan pinjaman dana cepat yang kita bisa dapatkan di berbagai tempat pembiayaan ya. Jadi saya akan jelaskan dulu apa-apa saja syarat-syaratnya. Tentu yang pertama adalah yang harus kita siapkan adalah KTP kita, KTP elektrik atau KTP elektronik yang kita miliki. Itu syarat yang pertama, wajib. Terus syarat yang kedua adalah KTP penjamin. Nah, KTP penjamin ini juga wajib dilampirkan. KTP penjamin ini kalau seandainya kita sudah berkeluarga, itu berarti KTP istri atau suami kita. Nah, kalau untuk yang belum berkeluarga, KTP orang tua kita lampirin untuk mengajukan pinjaman dana ya, dana cepat ya, kalau kata orang dana tunai, dana cepat. Nah, kemudian selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah KK atau kartu keluarga. Itu wajib ya disiapin juga ya. Jadi identitas diri kita lah untuk mengajukan kreditnya. Kemudian selain KK, itu yang dibutuhkan adalah rekening listrik. Nah, rekening listrik ini bertujuan untuk apa? Itu untuk bukti kepemilikan rumah. Ya, bukti kepemilikan rumah. Nanti akan coba saya jabarkan, coba saya satu-satu biar rutin apa sih kegunaan dari alat syarat-syarat ini gitu. Kemudian setelah KK yang dibutuhkan selanjutnya adalah bukti penghasilan. Nah, bukti penghasilan itu juga sangat dibutuhkan untuk kita mengajukan kredit pinjaman dana ini. Kemudian yang dibutuhkan adalah kalau seandainya yang menjadi jaminan itu adalah misalnya contohnya ya BPKB motor. Nah, maka yang menjadi syarat mutlak wajib itu adalah BPKB motor. Kemudian syarat-syarat berikutnya itu adalah STNK motor. Kemudian juga fisik motornya harus dipersiapkan. Nah, jika sudah syarat-syaratnya sudah semua, nanti saya jelaskan dulu ya kenapa syarat-syarat itu wajib kita lampirkan. Nah, jadi semua syarat-syarat yang disebutkan tadi seperti KTP, KTP penjamin, KK, rekening listrik, kemudian bukti penghasilan, kemudian STNK BPKB tadi, kenapa harus dipersiapkan? Karena itu menjadi salah satu syarat utama. Dan juga syarat-syarat tadi semuanya itu wajib fisik aslinya ada, bukan untuk diambil atau jaminan, bukan. Jadi untuk memperlihatkan keaslian dari berkas kita. Jadi yang asli nanti yang diserahkan itu cukup BPKB, selebihnya itu di fotokopi. Nah, tapi aslinya fisiknya wajib ada karena nanti mungkin mau difoto sama yang tukang surveinya. Nah, jadi apa sih kegunaan dari berkas-berkas tadi, untuk apa sih sebenarnya? Kita mulai dari KTP. KTP kita pribadi itu menunjukkan nanti apakah benar kita itu tinggal di alamat saat ini, seperti itu. Nanti ada runutannya tuh, nanti ada saling kesinambungan ya antara berkas dan syarat-syarat tadi. Nah, KTP tadi menunjukkan memang asli kita penduduk di sana, lahir di mana, tahun berapa dan segala macamnya. Kemudian KTP kita itu menunjukkan memang identitas kita, memang kita sendiri yang ingin mengajukan pinjaman dana, bukan orang lain, seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya ada KTP penjamin. KTP penjamin ini untuk apa? KTP penjamin ini digunakan untuk sebagai penjamin seandainya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang si pemohon tidak bisa membayar dan sebagainya, maka wajib untuk penjamin membantunya. Kemudian KTP-nya juga harus real, benar-benar nyata ya, bukan rekayasa atau manipulasi. Kemudian KK ini juga menunjukkan bahwa benar nggak KTP tadi sama sinkron dengan KK-nya, alamatnya, kemudian nicknya, tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Itu harus dicocokkan, karena kalau beda satu angka pun, misalnya di tanggal lahirnya beda, itu harus diperbaiki dulu di Dukcapil, seperti itu, atau minta surat keterangan. Nah, setelah itu rekening listrik ini
tujuannya untuk apa? Untuk melihat benar apa nggak dia tinggal di sana. Misalnya nih dia rekening listrik, oh ternyata beda nama dengan namanya, berarti kan ada indikasi dia numpang di rumah itu. Nah tapi kan nggak semuanya, bisa jadi memang dia beli waktu itu dengan nama yang berbeda, seperti itu kan bisa terjadi. Jadi nggak apa, berarti nanti bisa dibuatkan surat keterangan lain. Nah kalau misalnya beda, biasanya diminta rekening listrik atau rekening air, itu dilihat juga beda apa enggak. Kemudian nanti yang dibutuhkan selanjutnya adalah kalau misalnya itu nggak ada semua ya, bisa nggak ada, misalnya di sana memang lampunya nggak pakai listrik dan sebagainya, maka dibutuhkan itu adalah PBB. Itu sebagai tanda untuk membuktikannya bahwasanya memang di situ dia tinggal, rumahnya di sana. Kemudian nanti bukti penghasilan itu tujuannya untuk melihat nanti kapasitasnya mampu apa enggak dia membayarnya. Kemudian selanjutnya BPKB itu wajib sebagai data kendaraan jaminannya. Kemudian nanti STNK. Dengan di subscriber mungkin itu aja penjelasan singkat bagaimana cara untuk mengajukan pinjaman dana tunai atau dana cepat, dana langsung di berbagai pembiayaan. Nah mungkin nanti ada yang syarat-syarat lain, silahkan nih dicantum kolom komentar. Kemudian kedepannya mau dibuatkan video apa lagi, kalau bisa tertarik tentang video peminjaman ini, komen di bawah ini ya, nanti kita buatkan video yang lain. Terima kasih.